Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Maulidia Baharudin dengan NIM H02220007 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 22 Kelas A. Pada video ini, saya akan menyampaikan tugas pengganti ujian akhir semester atau disingkat dengan UAS untuk mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi uji validitas menggunakan SPSS, uji reliabilitas menggunakan Excel, tingkat kesukaran soal menggunakan Excel, dan yang terakhir, daya pembeda soal menggunakan SPSS. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari 32 siswa dengan jumlah soal sebanyak 13 butir, jenis objektif atau pilihan ganda. Melalui analisis ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas soal dari aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Sekian pengantar dari saya, selamat menyaksikan. Apa itu validitas? Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Validitas suatu butir instrumen penilaian tercermin dari sejauh mana hasil pengukuran mencerminkan fakta atau keadaan sebenarnya dari apa yang diukur. Selanjutnya, langkah-langkah uji validitas menggunakan SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 2.6. Nah, setelah aplikasi terbuka, kita akan melihat tampilan utama yang terdiri dari dua tab utama, yaitu variable view dan data view yang terletak di bagian bawah layar. Nah, kemudian buka file pada Microsoft Excel. Di sini kita sudah memiliki data yang akan digunakan dalam analisis. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data ini diperoleh dari 32 siswa dan jumlah soal sebanyak 13 butir untuk jenis soal objektif atau pilihan ganda. Selanjutnya, salin seluruh nilai tabulasi, tetapi hanya nilai tabulasinya saja yang disalin, termasuk nilai totalnya, di mana nomor item dan nomor responden itu tidak disertakan. Kemudian klik Ctrl C. Selanjutnya, kembali ke aplikasi SPSS. Nah, tempelkan atau paste data tersebut pada tab Data View dengan cara tekan Ctrl V. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat tampilan data yang sudah diinput. Beberapa data masih menggunakan dua angka di belakang koma dan judul pada kolom masih menggunakan format default seperti var 0001, var 002, var 003, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengubahan melalui tab Variable View. Untuk mengubah nama kolom tersebut, kita akan mengganti var 0001, var 002, dan seterusnya menjadi soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur Find and Replace. Caranya, klik judul kolom hingga terblok dengan warna kuning. Lalu tekan Ctrl F. Akan muncul kotak dialog Find and Replace. Pilih tab Replace. Kemudian ketik var 000 pada kolom Find. Kemudian ketik soal pada kolom Replace with. Nah, selanjutnya klik Replace All. Dan tutup kotak dialog. Secara otomatis semua nama kolom akan berubah dari var 001, var 002, dan seterusnya menjadi soal 01, soal 02, soal 03, soal 04, dan seterusnya. Nah,
Khusus kolom terakhir, yaitu soal 14, kita ubah namanya menjadi total score. Ketikkan total score. Kemudian pada kolom desimal, kita setel menjadi 0 untuk semua kolom, agar angka di belakang koma tidak ditampilkan. Setelah itu, pada kolom measure, klik pada masing-masing kolom dan pilih opsi scale. Selanjutnya, kembali ke tab Data View dan kita akan melihat tampilan data yang telah berubah sesuai dengan pengaturan yang telah dilakukan. Kolom-kolomnya kini menampilkan nama-nama soal seperti soal 01, soal 02, soal 03, dan seterusnya sampai soal 13. Serta responden atau siswa yang terdaftar adalah 32. Nah, data juga sudah tidak menampilkan angka di belakang koma. Karena jenis soal yang digunakan adalah soal objektif atau pilihan ganda, maka skornya adalah 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah. Pada contoh, pada siswa pertama, dia menjawab soal nomor 1 salah, soal nomor 2 salah, dan seterusnya hingga total skornya adalah 3. Nah, setelah data sudah tersedia di data view, barulah kita dapat memulai uji validitas. Caranya, klik menu Analyze, pilih Correlate, dan kemudian klik Bivariate. Akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Selanjutnya, pindahkan semua variabel dengan cara blok semua kolom, mulai dari soal 01 hingga total score, dengan menekan Ctrl A, lalu klik panah untuk memindahkannya ke sebelah kanan, dan pastikan Correlation Coefficients pada bagian percent itu tercentang. Lalu klik OK. Setelah itu, akan muncul output dokumen correlation. Dari output inilah kita dapat melihat apakah suatu item valid atau tidak valid berdasarkan nilai korelasinya. Pada tabel correlation ini, setiap butir soal memiliki tanda bintang. Lalu apa sih maknanya jika kita scroll ke bawah? Akan terlihat keterangan bahwa 2 bintang menunjukkan taraf signifikansi pada level 0,01 yang berarti hubungan tersebut sangat signifikan. Nah, sementara itu 1 bintang menunjukkan taraf signifikansi pada level 0,05 yang berarti hubungan tersebut tetap signifikan meskipun tidak sekuat yang ditunjukkan oleh yang bertanda 2 bintang. Kita kembali melihat pada soal nomor 1 memiliki tanda 2 bintang. Soal nomor 2 memiliki tanda 2 bintang. Begitupun dengan soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, dan nomor 13 menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki tanda 2 bintang, yang artinya tadi bahwa memiliki hubungan yang sangat signifikan. Nah, selain melihat tanda bintang ini, kita juga bisa melihat nilai signifikan. Di sini, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid. Nah, untuk soal nomor 1, nilai signifikannya 0,000 atau kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Begitupun dengan soal nomor 2, nilai signifikannya 0,000
atau kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Kemudian untuk soal nomor 3, nilai signifikannya 0,000 atau kurang dari 0,05, maka juga dikatakan valid. Nah, untuk soal nomor 4, nilai signifikannya 0,004 atau kurang dari 0,05, maka juga dikatakan valid. Intinya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid. Di sini semuanya kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Kemudian untuk percent correlation-nya, di sini percent correlation-nya dapat kita tarik kesimpulannya interpretasi kriteria validitas instrumen tes. Nah, pada soal pertama, percent correlation-nya itu 0,623. Di sini 0,623. Nah, maka interpretasinya dari 0,61 sampai dengan 0,80 itu termasuk tinggi. Nah, kemudian soal nomor yang kedua 0,641. Nah, di sini sama 0,61 sampai dengan 0,80 itu interpretasinya tinggi. Begitupun dengan soal nomor 3, 0,676 berada pada 0,61 sampai dengan 0,80 itu interpretasinya tinggi. Nah, bagaimana dengan soal yang nomor 4? Di sini nilai percent correlation-nya itu 0,497. Di sini 0,497. Nah, interpretasinya 0,41 sampai dengan 0,60 itu cukup. Nah, kemudian soal yang nomor 5 sama berada pada 0,41 sampai dengan 0,60 yaitu 0,502. Interpretasinya cukup. Begitupun dengan soal nomor 6. Di sini berada pada 0,41 sampai dengan 0,60 yang berarti interpretasinya cukup. Kemudian untuk soal 7 0,633 sini di sini 0,633 maka berada pada 0,61 sampai dengan 0,80 interpretasinya tinggi. Nah, begitupun dengan soal 8, soal 9, soal 10, soal 11, soal 12, soal 13. Nah, di mana soal 8 0,477 interpretasinya cukup, soal 9 0,609 interpretasinya tinggi, soal 10 percent correlation-nya 0,463 interpretasinya cukup, soal 11 0,521 interpretasinya cukup, soal 12 0,471 interpretasinya cukup, dan yang terakhir soal nomor 13 0,531 interpretasinya cukup. Apa itu reliabilitas? Suatu butir instrumen penilaian dikatakan reliabel apabila dipakai mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan sama. Dengan demikian, reliabilitas dapat pula diartikan dengan keajegan atau stabilitas. Reliabilitas diartikan dengan keajegan bila mana butir instrumen penilaian tersebut digunakan untuk melakukan penilaian berkali-kali hasilnya relatif sama. Setelah uji validitas selesai dilakukan, maka dilakukan analisis reliabilitas soal pada butir soal tersebut. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keterandalan instrumen tes. Nah, di mana uji reliabilitas hanya dilakukan pada butir soal yang valid saja. Diketahui, data yang saya gunakan untuk dianalisis berbentuk tes objektif atau pilihan ganda dengan skala 0,1, di mana kita menggunakan rumus KR21. Rumusnya seperti di bawah ini, di mana R11 sama dengan dalam kurung K per K kurang 1 tutup kurung kali dalam kurung 1 kurang M kali K dikurang M per K dikali S kuadrat T tutup kurung, di mana R11 yaitu reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan, dan K itu banyaknya item dalam instrumen, dan M yaitu mean skor total, dan yang terakhir S kuadrat T yaitu variance total.
Adapun interpretasi reliabilitas butir soal untuk interval R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar 0,80 dan lebih kecil atau sama dengan 1,00, kategori sangat tinggi. Kemudian R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar 0,60 atau kecil atau sama dengan 0,80, itu kategorinya tinggi. Kemudian R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,40 dan lebih kecil atau sama dengan 0,60, kategori sedang. Dan R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar 0,20 atau lebih kecil sama dengan 0,40, kategori rendah. Dan yang terakhir, R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar dari minus 1,00 dan lebih kecil atau sama dengan 0,20, itu sangat rendah. Langsung saja kita mencari nilai K, di mana tadi sudah disebut bahwa K di sini merupakan banyaknya item dalam instrumen. Dalam data ini diketahui data ini ada 13 item, dan diketahui pula setelah uji validitas tadi ternyata semua butir soal ini valid. Maka sesuai dengan ketentuan uji reliabilitas hanya dilakukan pada butir soal yang valid saja. Maka kita ambil semua, sehingga kita ketikkan dalam kolom ini 13. Terus K dikurang 1, berarti nilai K13 dikurang 1 itu 12. Kemudian untuk nilai M, yaitu mean score total, dicari menggunakan rumus ketik sama dengan, kemudian ketik average. Nah, kita langsung pilih pada opsi ini, lalu blok semua pada kolom total score. Lalu klik tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, sehingga diperoleh nilai M yaitu 7,4065. Berikutnya yaitu K dikurang M, atau banyaknya item dalam instrumen dikurang mean score total. Ketik sama dengan klik nilai K atau banyaknya item dalam instrumen, kemudian kurang, klik nilai mean score total, kemudian kita enter, sehingga diperoleh nilai K dikurang M. Selanjutnya untuk nilai variance total, dengan menggunakan rumus ketik sama dengan, lalu ketik var, kita pilih opsinya lagi, yaitu di sini. Kemudian kita blok semua pada kolom total score. Tutup kurung, lalu enter. Diperoleh nilai variance total itu 12,70060,484. Berikutnya untuk nilai M kali K dikurang M, klik sama dengan, lalu klik nilai mean score total yang tadi sudah diperoleh, kemudian klik kali, klik nilai K dikurang M yang sudah diperoleh tadi, lalu enter, sehingga diperoleh nilai M dikali K dikurang M itu 41,42871094. Selanjutnya untuk nilai K atau banyaknya item dalam instrumen dikali variance total, klik sama dengan, klik nilai K, lalu kali, klik nilai variance total yang sudah diperoleh tadi, lalu enter. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai K dikali variance total itu 165,10786629.
Selanjutnya, untuk nilai M atau main score total dikali K dikurang M per K atau banyaknya item dalam instrumen dikali variance total. Caranya klik sama dengan, kemudian klik nilai M kali K dikurang M yang sudah diperoleh tadi dibagi banyaknya item dalam instrumen dikali variance total yang sudah diperoleh tadi nilainya, lalu enter. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai M dikali K dikurang M per K dikali S kuadrat T yaitu 0,250919067. Selanjutnya yang terakhir, untuk mencari nilai 1 dikurang main score total dikali K dikurang M per K dikali S kuadrat T atau variance total, itu caranya klik sama dengan klik 1 dikurang nilai yang sudah diperoleh tadi yaitu M dalam kurung atau kali K dikurang M per K dikali S kuadrat T, klik lalu enter. Nah, sehingga diperoleh nilai 1 dikurang main score total dikali K dikurang M per banyaknya item dalam instrumen dikali variance total itu 0,749080933. Sehingga barulah kita bisa memperoleh hasil dari reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan dengan menggunakan rumus yang tadi. Yang ini yaitu R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M kali K dikurang M per K dikali S kuadrat T. Maka caranya yaitu klik sama dengan, kemudian klik hasil dari K bagi K dikurang 1 kali klik hasil dari 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali S kuadrat T, lalu enter. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 0,811504,344. Maka dapat disimpulkan dengan melihat tabel interpretasi reliabilitas butir soal untuk nilai 0,811504,344 yaitu berada pada interval R11 atau koefisien reliabilitas lebih besar 0,80 dan kurang dari atau sama dengan 1,00 dengan kategori sangat tinggi. Apa itu tingkat kesukaran butir soal? Tingkat kesukaran atau difficulty level suatu butir soal didefinisikan sebagai proporsi atau persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Angka yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu butir soal dinamakan indeks kesukaran yang dilambangkan dengan P. Nilai P terletak antara 0 dan 1. Analisis tingkat kesukaran soal tidak bisa lepas dari butir soal dan testi. Testi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, skor tinggi, sedang, dan rendah, atau menjadi 2 kelompok, skor tinggi dan rendah. Selain validitas dan reliabilitas, kualitas soal yang baik juga memperhatikan keseimbangan, yakni adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut pandang guru. Setelah kita melakukan uji reliabilitas, selanjutnya kita uji tingkat kesukaran soal juga menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, tambahkan kolom baru di bagian bawah data jawaban siswa dengan header sebagai berikut. Dengan header pertama, kita ketik jumlah jawaban benar. Jumlah jawaban benar. Enter. Header kedua, kita ketik jumlah siswa. Jumlah
siswa. Dan header yang ketiga, kita ketik indeks kesukaran. Indeks kesukaran. Dengan header yang keempat, kita ketik keterangan. Kita beri warna pada tabel. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah jawaban benar pada soal 1, kita gunakan rumus berikut. Klik sama dengan, ketik sum, atau pilih opsinya langsung. Setelah itu, kita blok dari skor siswa 1 sampai skor siswa 32 pada soal pertama. Lalu tutup kurung, kemudian tekan enter untuk mendapatkan jumlah jawaban benar pada soal tersebut. Sehingga diperoleh jumlah jawaban benar untuk soal pertama itu 20. Selanjutnya untuk soal-soal berikutnya yaitu soal 2 sampai dengan soal ke-13, gunakan fitur drag down atau tarik dengan tanda plus untuk menyalin rumus ke kolom-kolom di sebelah kanan. Ini. Nah, sehingga diperoleh untuk soal yang kedua jumlah jawaban benar 15 dan untuk soal yang ketiga jumlah jawaban benar 19, yang keempat 18, yang kelima 17, yang keenam 14, yang ketujuh 16, yang kedelapan 19, yang ke-9 17, yang ke-10 15, yang ke-11 22, yang ke-12 25, dan yang terakhir ke-13 20. Selanjutnya untuk jumlah siswa. Karena jumlah siswa yang terlibat dalam pengujian ini adalah 32 siswa, maka isikan angka 32 pada kolom jumlah siswa. Nah, barulah kita bisa menghitung indeks kesukaran, di mana indeks kesukaran dihitung menggunakan rumus jumlah skor siswa tiap soal per jumlah siswa. Nah, untuk indeks kesukaran pada soal pertama, kita klik sama dengan, lalu klik jumlah skor jawaban benar dibagi jumlah siswa. Klik enter. Sehingga diperoleh indeks kesukaran pada soal pertama yaitu 0,625. Selanjutnya untuk indeks kesukaran soal kedua. Sama caranya, klik sama dengan, klik jumlah skor jawaban benar bagi klik jumlah siswa, kemudian enter.
Nah, setelah memperoleh indeks kesukaran dari setiap butir soal, selanjutnya kita mengisi keterangan. Nah, gunakan interpretasi tingkat kesukaran dengan melihat tabel. Nah, di mana indeks kesukaran P lebih kecil atau sama dengan 0,30 itu kategori sukar, dan kemudian P lebih besar dari 0,30 dan lebih kecil atau sama dengan 0,70 itu kategorinya sedang. Kemudian untuk P lebih besar dari 0,70 itu kategorinya mudah. Nah, kemudian kita lihat di sini 0,625, di mana 0,625 ini berada pada interval P lebih besar dari 0,30 dan lebih kecil atau sama dengan 0,70 dengan kategori sedang. Sehingga kita tulis di sini sedang. Kita ketik di sini sedang. Kemudian untuk soal yang kedua dengan indeks kesukaran 0,46875, kita lihat tabel interpretasinya, itu berada pada interval P lebih besar dari 0,30 dan kurang dari atau sama dengan 0,70 dengan kategori sedang. Kita ketik lagi sedang. Dan begitu pun dengan soal yang ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 itu kategori sedang. Maka kita tarik fitur drop down-nya lagi sampai dengan soal yang ke-11. Kemudian kita next pada soal butir ke-12. Nah, di sini indeks kesukarannya yaitu 0,78125. Nah, di mana 0,78125 ini berada pada interval P lebih besar dari 0,70 dengan kategori mudah. Sehingga untuk kategori butir 12 ini mudah, sehingga kita mengetiknya mudah. Kemudian untuk soal yang ke-13, indeks kesukarannya 0,625. Nah, 0,625 ini berada pada interval P lebih besar dari 0,30 dan lebih kecil atau sama dengan 0,70 dengan kategori sedang. Kita ketikkan juga di sini sedang. Sehingga dapat kita simpulkan hasil bahwa 12 soal masuk ke dalam kategori sedang dan 1 soal berada dalam kategori mudah. Apa itu daya pembeda soal? Daya pembeda soal atau disimbolkan dengan D adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta tes yang pandai dengan yang kurang pandai. Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda apabila tes tersebut jika diujikan kepada anak yang pandai, hasilnya rendah, tetapi bila diberikan kepada anak yang kurang pandai, hasilnya lebih tinggi. Koefisien daya pembeda bergerak dari -1 sampai +1. Selanjutnya, langkah-langkah uji daya pembeda menggunakan SPSS. Adapun data yang sebelumnya telah diinput pada tab Data View saat melakukan uji validitas menggunakan SPSS di awal. Nah, di mana data terdiri dari jawaban siswa pada setiap butir soal, soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya hingga soal 13, serta total skor dari setiap siswa. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam uji daya pembeda, klik Analyze, pilih Scale, klik Reliability Analyze, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analyze. Kemudian blok semua variabel soal 1 hingga soal 13 dengan cara klik Ctrl A. Kemudian pindahkan pada kolom items dengan mengklik tanda panah. Nah, pastikan variabel total score tidak dimasukkan ke dalam kolom items. Jika sudah terlanjur masuk, pindahkan kembali ke posisi semula. Dengan cara klik total score, klik panah. Kemudian pada bagian model, pilih alpha, tombol statistik. Pada bagian descriptive for, centang opsi item, scale, dan scale if item delete. Selanjutnya klik continue, lalu OK. Setelah langkah-langkah sudah selesai dilakukan, maka SPSS akan menampilkan hasil output. Pada output ini kita dapat melihat informasi tentang daya pembeda setiap butir soal. Kita scroll ke bawah.
fokus pada kolom corrected item total correlation pada tabel item total statistics. Semakin tinggi nilai korelasinya, semakin baik daya pembeda soal tersebut. Selanjutnya, menarik kesimpulan hasil interpretasi uji daya pembeda setiap butir soal. Sini kita bisa fokus pada tabel koefisien daya pembeda, di mana pada interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,4 dan lebih kecil atau sama dengan 1,0 itu kategorinya baik. Kemudian untuk koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,30 dan lebih kecil atau sama dengan 0,39 itu kategorinya dapat diterima tanpa revisi. Kemudian untuk koefisien daya pembeda lebih besar atau sama 0,20 dan lebih kecil atau sama dengan 0,29 itu kategorinya dapat diterima dengan revisi. Kemudian untuk koefisien daya pembeda kurang dari 0,20 maka kategorinya buruk atau tidak berfungsi. Nah, untuk soal nomor 1, corrected item total correlation 0,527. Nah, di mana 0,527 ini masuk ke dalam interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,4 dan lebih kecil atau sama dengan 1,0 dengan kategori baik. Untuk soal yang kedua sama, itu kategorinya baik. Soal yang ketiga masuk ke dalam kategori yang baik, dan soal keempat itu corrected item total correlation-nya 0,379, di mana 0,379 ini berada pada interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,30 atau lebih kecil sama dengan 0,39, di mana kategorinya itu dapat diterima tanpa revisi. Begitupun dengan soal 5, 0,384, kategori dapat diterima tanpa revisi. Kemudian soal yang keenam, corrected item total correlation-nya 0,474, berada pada interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,4 dan lebih kecil atau sama dengan 1,0 itu kategorinya baik. Begitupun dengan soal nomor 7, corrected item total correlation-nya itu 535, kategori baik. Dan soal 8, corrected item total correlation-nya itu 0,358, berada pada interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,30 dan lebih kecil atau sama dengan 0,39, kategorinya dapat diterima tanpa revisi. Dan soal nomor 9, 0,507, kategori baik karena berada pada interval koefisien daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,4 dan lebih kecil atau sama dengan 1,0. Dan untuk soal 10, soal 11, soal 12 itu corrected item correlation-nya 0,340, 0,392, 0,371 itu kategorinya dapat diterima tanpa revisi karena berada pada interval koefisien daya pembeda lebih besar sama dengan 0,30 dan lebih kecil sama dengan 0,39. Dan yang terakhir soal 13, corrected item total correlation-nya 0,421 masuk ke dalam kategori baik.